Masih ada yang muslim nggak? Ya, oke, kita terima dulu Alwan. Boleh. Selamat malam, selamat Pak malam. Alwan. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Saya malam ini ingin berdiskusi dengan Pak Samuel saja ya. Jadi tolong yang lain jangan ikut dulu ya. Mungkin saya sedikit ini meluruskan Bang Samuel. Happy itu kata adjektif, sifat. Happiness itu yang kata benda gitu. Happiness kata benda. Iya, nanti bisa dicek. Oke. Kalau atau kita cek aja langsung di ulangan 6 ayat 4, Pak, biar langsung. Enggak, kalau Bapak ingin melihat bahasa Inggris itu buka aja pelajaran bahasa Inggris, tapi bukan itu tema kita pada yang saya ingin diskusikan gitu. Oke. Jadi gini, saya tuh tidak terlalu tertarik ya mendiskusikan konsep-konsep teologis, karena saya tahu di dalam kekristenan itu sendiri perdebatan itu tidak kunjung berhenti gitu. Pak Samuel sebagai oneness Pentekostalisme yang mereka menuduh Pak Samuel Sabellianisme dan segala macam ya, modalistik, Sabellianisme dan lain-lain, itu it's not my business gitu. Itu problem yang dihadapi oleh internal kekristenan. Dan kalau kita masuk ke situ tuh dulu konsep itu banyak sekali kan. Ada Abionet punya konsep pemahaman sendiri, kemudian Mercion punya pemahaman sendiri, Arius dan lain-lain sebagainya. Yang saya ingin kita diskusikan Pak Samuel pada malam ini adalah mungkin masalah itu adalah in the Bible itself. Masalah itu pada di Bible itu sendiri gitu. Yaitu ketika kita melihat bahwasanya kalau saja misalnya orang-orang Kristen ini bersilang pandang antara konsep ketuhanan mereka, mungkin masalah itu pada Bible itu sendiri gitu. Dan saya kemudian banyak mengkaji ya. Kalau saya sendiri lebih banyak mengkhususkan untuk mempelajari bagian-bagian discrepancy. Saya sebutnya discrepancy, atau sesuatu perbedaan yang cukup sulit untuk direkonsiliasi. Nah, di kesempatan kali ini saya minta tolong sama Pak Samuel. Harapan saya semoga Pak Samuel bisa menjabarkan dan menjelaskan kepada saya mungkin hal yang saya anggap tidak bisa direkonsiliasi itu bisa direkonsiliasi oleh Pak Samuel ya. Harapan saya seperti itu. Amen. Pak Samuel, yang saya ingin minta Pak Samuel untuk mencoba menerangkan dan mengutas atau menguraikan apa yang saya anggap benang kusut ini adalah, kalau sambil misalnya ada banyak, tapi saya ingin fokus ke satu topik aja. Kalau kita buka Bible, narasi kelahiran Yesus ini hanya ada di Matius dan di dalam Lukas ya. Kita nggak akan dapati cerita kelahiran Yesus di Yohanes atau di Markus, hanya ada di Matius dan di Lukas. Dan saya dapat ini ceritanya agak sedikit berbeda Pak Samuel. Yang saya dapati ya. Silsilah. Nanti Pak Samuel jelaskan. Bukan silsilah Pak, bukan. Cerita tentang kelahiran Yesus. Pak Samuel pasti kan punya Bible kan, dan pasti sudah baca duluan sebelum saya, karena saya Muslim ya Pak Samuel. Nah, yang saya ingin pertama saya ingin tanyakan gini, kalau misalnya Matius itu bercerita bahwasanya ini akan kita lanjutkan narasinya terus-menerus. Narasi pertama itu adalah ketika Matius menceritakan bahwasanya Yesus, dua-duanya sama, baik Matius dan Lukas menceritakan dua-duanya lahir di Bethlehem. Hanya Matius ini punya versi bahwasanya awalnya mereka itu lahir di Bethlehem. Mereka itu tinggal di Bethlehem, baik Yusuf dan Maria. Tetapi karena ada Raja Herodes yang kemudian mereka harus pindah gitu. Nah, ke Mesir, ya. Jadi awal cerita itu mereka sudah ada di Bethlehem. Tapi di Lukas itu Pak Samuel, awal kali ceritanya itu adalah mereka itu awalnya di Nazaret dulu. Nanti kemudian karena ada sensus mereka akhirnya ke Bethlehem, dan di sana akhirnya Yesus lahir gitu. Pertanyaan saya dari sisi awal cerita ini saja, satu bercerita bahwasanya dia tinggal di Nazaret dan satu tinggal di Bethlehem. Di awal kali narasi, sebelum kita lompat ke narasi berikutnya, bagaimana Pak Samuel menerangkan itu? Kita buka dulu ayatnya. Kita buka dulu ayat yang di Nazaret, boleh ditunjukkan?
Iya, soalnya tuh kalau versi Lukas kan agak panjang. Kalau intinya di awal-awal lah, karena ini kan cerita tentang kelahiran Yesus. Ya, Anda bisa buka Matius di awal-awal dan Lukas di awal-awal. Iya, nggak bisa di awal-awal. Matius berapa ayat berapa? Iya, Matius di awal-awal. Matius di awal-awal, Lukas di awal-awal. Nggak bisa begitu, Pak. Jadi Ya, ntar dicari ayatnya dulu. Kalau saya bilang di awal itu, sebentar Pak Kace, sebentar. Kalau saya bilang di awal itu berarti pasal 1. Kalau saya bilang di awal itu berarti pasal 1. Bapak baca pasal gini aja deh. Karena untuk mempersingkat. Sebentar Pak. Iya. Kalau berdiskusi itu Pak yang jelas, supaya orang juga bisa menjawab dengan benar ya. Kalau Anda cuma bilang di awal mana? Awal September, awal November, saya beranggapan Pak Samuel ini sudah baca Bible, makanya saya coba tidak bisa beranggapan Pak. Kita bicara ini berdasarkan dalil Pak. Baik. Saya kasih ayatnya. Oke. Pasal 1, kalau saya bilang di awal berarti pasal 1. Kalau di Matius itu bisa start dari ayat 18 sampai 20, dari pasal 18 bisa hingga ke dari pasal 1 ayat 18 mungkin bisa dari situ startnya, kemudian sampai ke pasal 2 ayat 23, panjang segitulah kira-kira cerita. Aduh, gini aja Pak. Pak Yusuf, orang bingung ini jangan dilayanin. Gelarnya sih dokter, cuma berbicara nggak bisa dia. Gini loh Pak, gampang aja. Di mana di situ kata Nazaret di mana? Itu aja. Di Matius berarti. Di Matius di mana kata Nazaret? Coba Anda cari. Gitu aja, ya kan? Saya tunggu. Begini. Jadi kalau Bapak mau menyiapkan pertanyaan harus siap dong hal-hal. Begini. Saya terangkan versi Matius dan Lukas ini itu berbeda 180 derajat dari sisi ceritanya. Jadi Anda cukup bandingkan saja, sandingkan saya. Atau begini dulu, saya mungkin tanya Pak Samuel, memang nggak pernah belajar narasi kelahiran Yesusnya atau tidak? Kalau memang tidak, ya kita jangan diskusi sekarang. Saya nggak pernah baca Nazaret. Sekarang Anda kan katanya di Matius di Nazaret. Mana di Nazaretnya? Itu yang saya tanya. Saya bilang Anda jangan mengklaim. Saya bilang jangan Anda mengklaim. Bapak tidak dengar baik-baik penjelasan saya tadi. Oke, sekarang saya minta yang di Nazaret di mana? Sekarang Anda buka ayat. Anda buka Lukas aja. Anda buka. Iya, Lukas berapa? Saya kasih keterangan awal ya, narasi pertama saya tadi. Di Matius diceritakan bahwasanya dia sudah sejak awal di Bethlehem. Sementara kalau kita baca di dua-duanya sama, Yesus lahir di Bethlehem. Di Matius diceritakan bahwasanya mereka berdua, Yusuf dan Maria itu di Bethlehem. Sementara di Lukas mereka tuh awalnya di Nazaret. Itu aja dulu. Oke, Lukas 1 ayat 26. Makanya yang betul, Lukas sama Matius gitu loh ya. Tadi saya bilang Lukas. Ya, silakan. Tadi kamu bilang Matius. Kamu berdebat dengan dirimu sendiri. Aduh. Ini gelar dokter kok begini. Malu-maluin negara Indonesia ini. Gagal paham. Jangan gagal paham. Ini ditonton orang banyak. Orang berilmu, temanku. Coba kita saling menghormati ya. Saya dialog dengan Pak Samuel, jangan dipotong-potong. Ya. Oke, sebentar ya. Sekarang baca aja Lukas 2 ayat 4-nya. Ya, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Oke. Saya ulangi ya, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi Bethlehem itu ada di mana? Tangkap pertanyaan saya tadi tidak Pak Samuel? Ditangkap tidak pertanyaan saya? Yang tadi di Lukas kamu bilang ke Nazaret dulu, ke Bethlehem, baru ke Mesir, kan gitu. Tapi yang di Matius dari Bethlehem ke Mesir. Lukas nggak berbicara tentang Mesir Pak Samuel. Oke, pertanyaanmu diulangi lagi. Coba, tolong didengar baik-baik ya, ini sudah keempat kali. Jadi pertanyaan saya, narasi Matius ya di situ menyebutkan bahwasanya Maria dan Yusuf itu sudah tinggal di Bethlehem. Tetapi narasi di Lukas, mereka berdua itu awalnya tinggal di Nazaret, gitu. Oh gitu. Enggak. Coba dibaca. Kemudian kenapa di dalam Lukas itu diceritakan mereka kemudian ke Bethlehem itu karena ada sensus gitu.
Bisa dibaca kok, gampang itu, tinggal disandingkan. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, betul? Itu yang kamu katakan dia tinggal di Nazaret? Iya, dari sisi dari sisi itu, kemudian dia tinggal di Nazaret, kemudian dia ke Bethlehem, nanti setelah itu balik lagi ke Nazaret. Karena Yesus tumbuh dan besar di Nazaret ya. Oke, narasi makanya kita masih ada banyak narasi ya. Kita bikin narasi ini dulu. Sebentar dulu, selesaikan dulu lah ini, jangan langsung cepat-cepat pergi lah. Ya kan? Kan kau yang menghadirkan ini. Nah, Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret, Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Aduh, sebentar ini saya ada telepon masuk. Ya, itu aja. Jadi Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea. Jadi Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi Bethlehem ada di mana provinsinya? Apanya daerah yang lebih besarnya? Itu aja, Pak. Sebentar ya, saya sambil lihat telepon masuk. Gitu aja, Pak. Dibaca dulu. Nah, kalau perlu kamu lihat geografinya. Kamu cek geografi Israel purbakala itu. Bethlehem itu ada di mana? Apakah dia desa, apakah dia kecamatan, apakah dia provinsi, gitu loh, dicek dulu, gitu. Nanti jadi salah-salah kan? Nah. Ya, mungkin saya harus menyebut 5 kali lagi pertanyaannya ini. Oke, saya pindah ke narasi selanjutnya saja lah, biar kita tidak ini. Oke, kalau kita lihat alasan kenapa mereka lahir ya, sama-sama di Bethlehem, tapi Lukas itu punya versi sendiri. Pak Samuel. Iya. Iya. Oke, silakan. Anda duduk dulu baru saya. Iya. Enggak apa-apa. Dulu, Pak. Soalnya saya ada tamu. Soalnya gini nggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Saya belum mau pergi soalnya. Tapi sebentar lagi saya mau pergi, Pak Yusuf. Ada urusan. Nggak apa-apa. Jadi gitu, gitu aja, Pak. Jadi ketika saya di Jawa Barat, dikatakan lalu Samuel ke Jawa Barat, lalu ke kota Bekasi, gitu loh. Bekasinya ada di Jawa Barat, jangan dikatakan Jawa Barat itu lain dari kota Bekasi, begitu. Dia menyebutkan provinsinya, apa sedang menyebutkan daerah kotanya, apa kecamatannya, apa-apanya, gitu dulu. Silakan Pak Samuel selesaikan urusannya dulu, nanti saya lanjutkan. Itu aja. Dulu. Ya itu jawaban saya. Itu jawaban saya. Gitu. Oke, sudah. Ya. Oke, sudah. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Good. Jadi gini, kalau kita baca versi dari Matius yang tadi itu saya skip aja. Kalau kita baca versi dari Matius itu bercerita alasan kenapa misalnya Maria dan Yusuf itu kemudian meninggalkan Bethlehem adalah alasannya itu karena Raja Herodes semuanya. Jadi ada kalau saya katakan Majusi ya, wise man ya kalau bahasa Inggrisnya itu, orang Majusi yang mengabarkan bahwa nanti akan ada orang yang bisa mengancam kerajaan Herodes, ya maka dia kemudian memutuskan membunuh di sana. Mungkin ini narasi kedua, bahwa kenapa Maria dan Yusuf meninggalkan Bethlehem, alasannya adalah karena Raja Herodes. Tetapi di dalam Lukas itu tidak ada disinggung Raja Herodes sama sekali. Yang ada itu adalah adanya sensus ya yang dilakukan oleh Agustin. Nah, kita bicara ini dalam konteks satu peristiwa yang sama dengan cerita yang berbeda. Satu cerita tentang sensus, satu cerita tentang Raja Herodes. Bagaimana direkonsiliasi ini, Pak Samuel? Itu dua cerita yang berbeda, bukan suatu kontradiksi, bro. Tapi itu bercerita dua cerita yang berbeda. Ya, dua kasus, dua peristiwa yang berbeda, itu bukan dua peristiwa yang sama kontradiksi, tidak. Itu dua peristiwa yang berbeda. Iya, makanya kita coba untuk telaah lebih jauh. Misalnya kalau kita tahu bahwasanya di Lukas itu disebut situ adalah ada dua tokoh ya, ada dua sosok. Ada Raja Herodes dan ada juga Quirinius ya, gubernur dari Syria disebutkan di Lukas itu.
ini mereka zamannya beda ini, baik Raja Herodes dan Raja Quirinius ini beda. Jadi tidak mungkin ini. Oke, sebentar. Tentangan, ya. Kaisar itu pada saat itu kaisar itu sama nggak derajatnya dengan Herodes? Kamu tahu nggak berbedanya Herodes dengan si kaisar yang mengadakan sensus itu? Mereka punya zamannya beda. Gitu. Gubernur Syria ini Quirinius. Oke, si Herodes itu penguasa mana dari Roma? Begini Pak Samuel, biar kita tidak lari dari titik fokus ya. Anda coba untuk Justru ini fokusnya. Saya tanya sama kamu. Herodes itu dikasih oleh kekaisaran Roma untuk menjabat sebagai apa? Apa jabatan dia dan di kota apa? Iya, Yerusalem. Sekarang dia sebagai apa di situ? Kalau di dalam jabatan sekarang, iya raja, kaisar. Tapi jabatannya itu sebagai apa? Tidak mungkin Roma itu mempunyai lebih dari satu kaisar. Jadi si Herodes ini raja sebagai apa? Kalau di dalam jabatan sekarang. Saya tahu permainan seperti ini. Maksud saya gini. Oh, bukan permainan, ini bukan permainan. Coba. Enggak, sebentar. Sebentar, gampang. Saya ingin kita buat narasi. Bentar dulu. Berarti Anda nggak tahu, Anda mau lari. Anda berarti nggak tahu. Anda mau lari kan? Saya jawab tadi pertanyaan Anda. Cuma Anda bertanya kepada saya ketika pertanyaan saya belum dijawab. Sekarang begini. Kamu bilang waktunya berbeda. Oke. Nah, iya, Herodes itu sabar, tenang. Coba tenang. Herodes itu jabatannya gubernur. Tahu gubernur bedanya? Kayak di Indonesia nih, presidennya satu Jokowi. Nah, yang menjadi presiden di bawahnya Jokowi untuk setiap provinsi disebut gubernur. Nah, Herodes itu bukan kaisar Romawi. Memang kaisar Romawi, tapi jabatannya gubernur untuk di daerah Yerusalem. Gitu. Ya, terus Anda harus ngerti. Jadi jangan Anda menyebutkan tuh ada dua kaisar yang bersamaan ini hidupnya beda beda dong. Saya bilang gubernur Syria. Saya mengatakan begini, ini dua tokoh yang berbeda zaman, gitu ya. Jadi setelah Raja Herodes mati, baru tokoh Quirinius ini jadi gubernur. Jadi begini, yang saya pertanyakan itu, Bang Samuel ya, bahwasanya alasan kenapa mereka meninggalkan Bethlehem ini itu punya dua yang berbeda. Satu karena sensus, satu karena ancaman Raja Herodes gitu. Paham kan? Jadi yang saya tanyakan ini demen causa. Jadi penyebab utama mereka meninggalkan Bethlehem itu satu itu alasannya karena sensus, yang satu itu alasannya karena Raja Herodes mengancam untuk membunuh anak-anak gitu, yang diramalkan oleh orang-orang Majusi kan gitu. Coba ditangkap, pertanyaan saya sederhana kok. Nah, ini dua narasi yang berbeda gitu. Satu karena sensus, satu karena ancaman Raja Herodes gitu. Anda rekonsiliasinya kayak gimana? Pertanyaan saya gitu. Loh, itu dua peristiwa yang berbeda, dan berbeda waktu, bukan bersamaan. Antara sensus dan dia mau dikejar-kejar Herodes itu lain. Waktu dikejar Herodes itu dia belum mati, belum lahir. Sudah lahir tapi Yesusnya masih bayi. Belum sensus itu. Oke, menarik. Itu belum sensus berarti. Sekarang coba direkonsiliasi ketika misalnya di dalam Lukas itu diceritakan bahwasanya dia langsung ke Nazaret karena sensus kan dia langsung ke Bethlehem karena sensus kan dilakukan ke nenek moyang ya. Sensus itu katanya kembali ke Daud ya, bahasanya seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalnya maaf, saya minum dulu ya. Nah, kalau misalnya begitu, ternyata yang ada itu di Matius diceritakan dia larinya ke Mesir. Ya, Anda melihat bahwa di sini kita lihat ketika misalnya kalau kita merujuk ke Lukas, maka setelah sensus itu dia langsung ke Bethlehem, sementara yang satunya itu dia ke Mesir. Nah, coba direkonsiliasi. Karena kalau kita baca Lukas itu setelah itu ya. Jadi tidak lama setelah itu. Mereka satunya ke Mesir, satunya ke tempat lain. Nah, coba dijelaskan rekonsiliasinya ini.
Iya, penting memahami rekonsiliasi. Iya, Anda jadi dia lebih dua itu tidak bertentangan gitu. Iya, jadi dia itu lebih duluan kronologi urutannya itu dia lari dulu ke Mesir. Baru setelah Mesir, baru dia balik sensus gitu rekonsiliasinya. Terus mau mana lagi? Terus gimana? Kamu berarti selama ini salah duga dong? Tidak salah duga sama sekali. Saya pikir kalau kita baca dua narasi itu dengan baik, Anda misalnya begini, ketika kita bicara makna setelah, maka itu tidak lantas kemudian bisa diartikan sebagai yang ini dulu baru yang itu dilanjutkan setelah itu, tidak. Ini bercerita tentang dua narasi yang berbeda dengan alasan yang berbeda gitu. Lah, kalau berbeda, kan saya sudah bilang tadi, kronologinya juga berbeda. Begitu bukan waktu yang bersamaan, jadi itu bukan suatu kontradiksi. Kamu anggap kontradiksi, kecuali misalnya waktu itu bersamaan. Lah, pada hari yang sama dia kabur ke Mesir gara-gara dikejar Herodes. Tapi pada waktu yang sama pula si Lukas misalnya menceritakan, oh dia melakukan sensus, nggak kabur. Nah, itu baru kontradiksi. Nah, di sini saya menyatakan dua hal itu adalah dua peristiwa yang berbeda, bukan waktu yang bersamaan. Begitu, Bro. Oke. Iya, makanya tadi saya masukkan, makanya saya tadi masukkan kata itu setelah itu. Jadi itu menutup peluang bahwasanya itu dilakukan setelahnya gitu. Paham tidak? Anda setelahnya. Iya, makanya saya bilang setelahnya kan tadi. Ya berarti menutup kemungkinan bahwa ini dilakukan di kondisi yang berbeda. Anda baca Lukas. Emang berbeda. Iya, kalau dia dilakukan di lokasi yang berbeda, tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, tidak akan ada kata setelahnya itu. Anda baca Bible kan? Anda baca Lukas tidak ini? Iya. Paham enggak maksud saya? Sebentar, Lukas 2 ayat 1 saya bacakan. Pada waktu itu Kaisar. Anda baca dulu ya. Anda baca dulu. Anda suruh saya baca terus. Ini saya baca nih. Udah stop kata-kata baca itu. Gini. Lukas. Sebentar. Sampai pasal baca Lukas 2 ayat 1. Izinkan silakan. Anda baca dulu. Ya, saya baca Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Oke, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Oke, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Oke, sudah lahir belum di situ Yesusnya? Belum lahir. Saya lanjutin ya. Oke, saya bacakan ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, bla 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 bla. Nah, sekarang ketika si Herodes itu menyuruh malaikat suruh mereka mengungsi ke Mesir, itu kan Yesusnya sudah lahir. Gara-gara Herodes ngamuk, betul ya? Anda itu baca Lukas tapi menjelaskan Matius, nggak ada Herodes di dalam Lukas. Sebentar. Jangan lompat-lompat, Samuel. Sebentar. Menjelaskan Lukas. Sebentar. Tiba-tiba sekarang kita pakai Matius, kita bisa ambil dari Lukas. Contohnya. Sebentar. Sebentar. Bukan Anda. Saya jangan mencoba menggiring saya, ya. Kan di sini sudah dijelaskan. Sebentar ya. Sebentar, Anda jangan nafsu begitulah, santai lah dengan Samuel santai ya. Nah, di sini di Lukas ini Maria masih mengandung. Yesusnya udah lahir belum? Belum. Nanti coba baca terus aja. Makanya sabar. Saya tanya Yesusnya udah lahir belum? Dibaca nanti di Bethlehem itu baru saya tanya kalau ditanya Anda debat kusir, kalau Anda ditanya debat saya tanya tidak ya simple bro, simple saya tanya sudah lahir belum, Anda jawab kemana-mana, Anda udah jawab tidak kan? Oke. Yang di Matius kasusnya Yesusnya udah lahir belum?
Pak Manubulu, saya rasa udah kena skakmat Pak dia Pak. Samuel belum. Saya rasa udah kena skakmat. Anda baca Lukas itu sepotong teruskan. Loh, enggak gini saja dulu. Kita satu-satu dulu. Kita satu-satu. Jangan nafsu. Tenang. Tarik nafas. Tenang. Oke Pak, di mute dulu Pak. Di mute dulu Pak. Oke. Bagaimana? Jangan di-mute dong. Jadi gini, Anda jangan ngomong terus ya. Sekarang saya tanya ulang lagi. Tadi kamu sudah jawab. Di Lukas ya, di Lukas Yesusnya belum lahir. Yang peristiwa kamu sebutkan di Matius, Yesusnya udah lahir. Nah, jadi beda ya. Beda waktu ya. Oke. Anda baca. Nggak usah, ini kan sudah kita baca. Anda baca, Anda selesai, Anda sampai akhir. Anda nggak baca sampai Yesus lahir di Bethlehem itu. Anda nggak baca sampai di situ. Jadi Anda. Oke. Saya baca deh. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tuh Lukas 2 ayat 9, ayat 6 ya. Ketika mereka di situ, kan sudah saya baca tadi. Ketika mereka di situ, kan sudah saya baca sebelumnya. Ya, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin. Mau saya baca terus? Dan dibaringkannya lah di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk rumah penginapan. Sudah cukup? Intinya sudah lahir. Nah, yang menarik adalah kalau Anda baca Matius sekarang, ya, sebentar. Dia mengungsi ke Mesir, dia balik itu nggak bisa balik ke Bethlehem. Sebentar. Anda kalau dikatakan sebentar, diam dulu, bro. Ya, kamu bilang intinya sudah lahir. Anda jangan menggiring opini, bro. Ya, di ayat sebelumnya kan pada saat itu pendaftaran itu kan Maria masih mengandung. Di ayat 5-nya, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kok intinya? Ya, silakan Pak dibuka mute. Wah, selama ini saya di-mute berarti ya. Saya jelasin. Karena kamu bicara terus, ketika saya potong kamu bicara terus. Karena kan kamu memastikan intinya kan sudah lahir, bukan begitu. Ya, ketika pendaftaran saya sebentar. Gitu. Loh, makanya Anda, kalau saya bilang sebentar, Anda berhenti dulu. Nah, Anda kan menggiring opini, intinya sudah lahir. Nggak boleh begitu. Waktu Maria mengandung di situ mungkin masih 9 bulan lagi dia mengandung. Kan begitu. Nah, jangan main-main sulap sama saya, nggak kepake, Pak. Bro, kita pergi jam berapa ya? Enggak asik ini, saya dinaikin. Pak Yusuf dulu gimana ini? Coba. Supaya diskusinya terarah, tapi enggak baik begitu. Anda naik turunkan saya. Itu saat saya ngomong gitu. Perlu kita ke situ. Maksudnya enggak boleh diskusinya terarah, Pak. Karena kalau bicaranya bersamaan, tapi mute dua-dua kalau Anda mau. Mau gitar. Jangan diturunkan saya. Pak Samuel, Pak Samuel. Iya. Kita lanjut. Masuk dulu. Iya. Kalau saya bilang persoalan ini sih sebenarnya kamu sudah belum selesai. Sudah diskakmat gitu loh. Karena ternyata waktunya berbeda. Kan kamu udah bilang oke. Samuel gantian ya. Anda tadi ngomongkan gantian. Oke. Jadi saya sudah jelaskan bahwasanya kalau baca Lukas itu baca sampai selesai. Cerita di Bethlehem itu enggak sampai di mengandung. Baca Lukas tadi ayat 4 dari pasal 2 sampai sudah dibaca. Nah, di situ di situ kan dijelaskan bagaimana Yesus itu kemudian lahir di Bethlehem, ya kan? Jadi dia sudah lahir, bukan masih mengandung. Lalu kita bicara dalam konteks Matius. Sebentar dulu. Matius. Waktu yang di ayat 4 dia masih dikandung. Nah, jadi mungkin dikandungnya udah berapa bulan? Dilahirkan di mana? Waktu dilahirkan di mana? Loh kan yang dilahirkan di mana? Ya waktu dilahirkan kan di Bethlehem. Iya persis, makanya nggak ada masalah. Anda mau bilang mengandung atau dia melahirkan, ya intinya dia masih di Bethlehem kan intinya gitu. Nah, ketika misalnya, sekarang alasan, coba dengarkan ya alasan. Kenapa akhirnya mereka kemudian adanya di Nazaret? Ya, ini jadi titik klimaks gitu. Kenapa akhirnya mereka ada di Nazaret? Kalau menurut Lukas,
Setelah selesai itu kemudian disunat dan saya ketemu dengan yang lain orang tetua itu, kemudian mereka kembali ke Nazaret. Kalau Anda baca Matius, itu alasan dia ke Nazaret adalah karena dia nggak bisa kembali ke Bethlehem. Karena anak daripada Raja Herodes itu masih memimpin gitu. Jadi cerita ke Mesir ini kita nggak akan dapati di Lukas, tapi kita akan dapati di Matius. Dan ini nggak bisa direkonsiliasi karena waktunya itu bersamaan gitu loh. Paham nggak? Itu kan masalahnya. Itu kan masalahnya kan? Oke. Iya, Anda baca waktunya saja bersamaan. Oke, yang tabrakannya di mana jadinya? Yang tabrakannya soal yang satu ke Mesir, yang satu di Bethlehem, yang satu di Nazaret, begitu? Dari diskusi kita sejak awal sudah saya katakan, masalahnya itu sejak narasi pertama di mana posisi keduanya Yusuf dan Maria, kemudian setelah itu apa alasannya atau main cause sebab mereka harus pergi, satu karena sensus, satu karena ada Raja Herodes, kemudian kenapa yang satu mengungsi ke Mesir, yang satu kenapa tidak, terus kembalinya pun bermasalah, yaitu yang satu nggak bisa masuk di Bethlehem karena anak daripada Raja Herodes masih berkuasa, yang satu itu bercerita karena sudah selesai urusannya di Bethlehem. Itu aja simpel kok. Itu semua menunjukkan narasi yang bertentangan, Samuel. Oh, tidak. Oke. Ya, terserah Anda. Anda harus mencoba untuk menganggap itu tidak. Enggak. Itu hak Anda itu. Iya, kan sekarang begini, Bro. Kalau saya bilang tidak, Anda tidak boleh memaksa dong. Kan orang kan iya dong. Iya, jadi gini loh, kalau berdiskusi jangan kamu membuat suatu premis yang sudah pasti. Kan begitu. Kalau kita menyatakan tidak kan punya hak. Kamu juga punya hak untuk bertentangan dengan saya, kan begitu. Kan itu saja. Nah, Samuel, jadi gini. Kita selesaikan dulu karena saya ada sedikit urusan. Tapi saya mau kasih nasihat untuk Pak Yusuf dulu. Nanti saya kasih Anda kesempatan Pak Yusuf, tolong jangan lagi saya dinaikkan diturunkan seperti itu. Kalau misalnya saya dianggap tidak bagus ya, Anda mood saya, mood juga Samuel, kasih arahan gitu, Bro Adil. Kok masa dibiarkan saya diturunkan? Gini Pak Alwan, gini Pak, ya. Tadi sudah saya kasih tahu diskusi itu bergantian, ngomongnya itu bergantian karena pada saat Pak Samuel lagi menerangkan, Anda terus bersuara juga. Penonton tidak bisa dengar. Mute Samuel dua-duanya. Baru Anda ngomong. Ya nggak bisa begitu kalau di mute dua-dua. Daripada Anda turunkan saya begitu kan saya seperti maksudnya begitu biar terarah. Karena kalau saya turunkan sekali Anda sudah mengikuti rule daripada diskusi, saya tidak akan turunkan lagi. Tapi karena tadi saya lihat berkelanjutan, makanya saya turunkan lagi gitu, supaya bisa bergantian bicaranya. Iya, gitu, kalau di mute itu biasa, Bro Alwan. Saya di Zoom-nya Muslim sering ditendang saya. Kalau itu saya tahu. Saya juga akan menyalahkan mereka kalau melakukan itu. Mereka melakukan itu, Bang Samuel. Maksudnya ini kalau saya sih sudah hal yang biasa. Ini sudah hal yang biasa di dalam diskusi. Mungkin ada yang blunder, ada yang ini saya lihat di private chat banyak yang menaik. Saya mohon maaf kalau ada silap kata. Sampai jumpa ya. Selamat malam. Ya, nanti kita lanjutkan kapan-kapan itu karena saya ada kegiatan juga. Siap.